Saya sebagai Dewan Pembina dari PITUB selalu merasa bangga melihat berbagai manfaat yang telah dilakukan oleh PITUB dalam membantu perekonomian masyarakat Indonesia di masa pandemik ini, yang mana banyak menolong terutama masyarakat bawah, para pelaku UKM. Sampai detik ini pun saya tetap optimis bahwa PITUB akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan membanggakan bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku UMKM. Ternyata itu semua hoax, itu semua pembohongan publik. Jadi saya mau menyampaikan statement ini, kenapa saya sangat sedikit emosi dan kecewa, karena di sisi dari pihak-pihak penipu, dari petinggi-petinggi PITUB, di sini ada oknum dari PBNU atau yang disebut kiai dalam organisasi PBNU, yaitu oknumnya ya, kita tidak bicara organisasinya, tapi ini oknumnya yang digelar sebagai kiai, tapi kok memberi bisnis, membantu bisnis yang ilegal dan mempromosikan, sehingga para YouTuber yang seperti kami yang pengetahuannya kurang, kami bisa tercemplung, karena kami menilai sebagai Pak Kiai PBNU itu Pak Kiai ya, kita nggak bilang PBNU-nya, Pak Kiai di organisasi PBNU ini oknumnya, berarti tidak mungkin memberi kita jalan yang sesat. Kita hanya berpikir yang positif. Ternyata benar yang diberikan dan disampaikan sama Eman Suryaman. Saya tidak menyampaikan kiai lagi karena tidak pantas dibilang kiai. Kalau kiai itu tidak akan jerumusi masyarakat. Yang pasti kiai itu akhlaknya baik. Nah, saya langsung tutup poin saja. Ini adalah seorang Eman Suryaman yang sudah memberi statement bahwa PITUB itu membantu masyarakat Indonesia. Yang mau saya tanyakan, masyarakat Indonesia yang mana dibantu sama pihak PITUB? Kemungkinan ya si Eman Suryaman dan rekan-rekannya yang sudah membantu menipu masyarakat Indonesia mungkin terbantu. Karena apa? Uang kami, jutaan member yang sudah tertipu dan ratusan miliar bahkan yang sudah masuk kantong-kantong mereka ini, ya mungkin mereka terbantu. Kenapa saya bisa yakin sama itu? Karena ya ada Eman Suryaman ini membawa bendera NU. Dia memberi statementnya itu dengan yakinnya itu adalah solusi para masyarakat Indonesia dalam kondisi pandemik. Dan saya yakin Eman Suryaman itu tidak mungkin tidak tahu bahwa PITUB itu adalah aplikasi bodong, aplikasi tipu-tipu. Saya yakin beliau tahu. Tidak masuk akal seorang penanam saham di dalam satu PT yang dibilang PT besar, saya anggap ini PT bodong, tapi menyampaikan dengan seperti tidak punya dosa bahwa dia tidak tahu apa yang dikerjakan pihak PITUB. Dia hanya menambahkan modal. Seharusnya di mana-mana orang yang menanam modal, apalagi yang terbanyak modalnya di dalam perusahaan itu, menanam saham itu, pastinya tahu apa yang dikerjakan pihak PT PITUB itu apa. Mana mungkin tiba-tiba menaruh saham di PT itu, tiba-tiba lepas begitu aja, tidak masuk akal. Jadi saya menurut beliau juga termasuk orang komplotan penipu. Jika tidak sebagai komplotan penipu, ya nggak mungkin beliau bisa menyampaikan hal seperti itu.
Kalau memang benar beliau seorang kiai, harusnya beliau membantu. Membantu artinya agar gimana caranya masyarakat Indonesia tidak tertipu sama aplikasi tersebut, bukan membantu mempromosikan dan meyakinkan. Jadi dalam segmen ini yang saya sayangkan yaitu ada oknum PBNU-nya, yaitu seorang gelarnya kiai, tapi saya tidak menganggap dia kiai karena dia sudah menipu kita-kita. Saya ingin Eman Suryaman dan rekan-rekannya yang termasuk dalam komplotan penipu ini harus segera diproses. Jika tidak segera diproses, maka kami dan teman-teman tidak sungkan-sungkan akan mencari Eman Suryaman dan bertindak sendiri. Ingat itu, karena kami sudah sakit hati sudah setahun lebih kami dibohongi, disuguhin dengan kata-kata manis, dan ternyata tidak. Sampai sekarang uang kami mati di dalam aplikasi Fitup. Siapa yang mau menggantikan uang kami? Jika Eman Suryaman menggantikan uang saya dan rekan-rekan saya, teman-teman saya semua, ya silakan, kami tidak akan proses hukum. Tapi jika tidak menggantikan uang kami akan lanjut terus sampai ke jalur hukum. Ingat, jika Eman Suryaman tidak bisa mengatasi hal ini dengan cepat, maka beliau akan berurusan dengan VTuber yang sudah ditipu dan sama kepolisian yang jelasnya. Jadi tidak ada, kami anggap itu sebagai kiai, karena dia tidak pantas dibilang kiai, karena dia seorang komplotan penipu. Ya, ingat itu. Jika seandainya awalnya itu tidak ada Eman Suryaman, kemungkinan kami tidak akan masuk ke dalam Fitup. Tidak yakin 100%. Karena ada Eman Suryaman itu sebagai yang panutan, yang dibilang panutan di organisasi NU, yang disegenin di dalam organisasi NU. Tapi kalau memang benar tidak ada dia, ya mungkin kita tidak akan tercemplung seperti ini. Jadi itu saya minta tolong dari pihak kepolisian segera tindak lanjuti, jangan pandang bulu. Mau siapapun beliau tetap harus diproses secepatnya, karena beliau termasuk komplotannya yang saya sampaikan. 1. Eman Suryaman, Prabowo, Wilbert Karimun, Noval, Semi, Yunita Atmojo, Effendi Rasedu, Kriskop, Ferry Kunya, Midhan Anis, dan ada lagi rekan-rekannya yang lain. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang jelas ini sudah membantu menipu kami. Ya kenapa? Dalam kondisi itu lagi di maintenance, itu komisarisnya Pak Yai Eman itu malah pasang badan, malah maju sendiri ke SBI bikin. Ya kenapa? Dalam kondisi itu lagi di maintenance, itu komisarisnya Pak Yai Eman itu malah pasang badan, malah maju sendiri ke SBI bikin. Sebetulnya harus kita lawan, tapi bagaimana ya? Apakah kita sudah terbiasa dengan makan haram, apalagi itu orang NU itu ya, PBNU itu sudah sering makan haram, melawan agama, melawan habaib,
termasuk masih saudara saya, nah, itu bagaimana ya? Memang sudah wataknya begitu, kebanyakan makan haram ya, mulai dari zaman Gus Dur.